Puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih, salam jumpa. Saudara sekalian, khususnya Jemaat GPDI Hebron Jeruk Bali Pedongkelan, saya bersyukur boleh ada sebagaimana saya ada, semua karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tante yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Raya Minggu Jemaat Hebron Jeruk Bali Pedongkelan. Saya percaya ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, saya percaya ketika hari ini walaupun kita mungkin mendengarkan firman Tuhan melalui saluran YouTube online, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan, tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Asalkan hati saudara terbuka, haus, rindu, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus boleh berikan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan urapi hamba-Mu, Tuhan akan urapi juga saluran khususnya YouTube ini, Tuhan akan urapi juga seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi terang dalam kami menjalani hari demi hari ini. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini langsung saja kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-20. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kalau saudara masih agak sulit membuka Amsal 20, ya, Amsal 20 itu tepatnya sebelum Amsal 19. Gitu ya. Puji Tuhan, kalau sudah dapat, saudara di rumah masing-masing katakan amin. Kalau belum dapat, saudara katakan haleluya. Kalau lagi mencari-cari saat ini, geleng-geleng kepala saja. Ya, puji Tuhan ya saudara ya. Amsal 20 ayat 6 mengatakan seperti gini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada suatu pertanyaan ya penulis dari kitab Amsal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu dia menulis 3 kitab dan beberapa perikop tema-tema yang ada di Mazmur. Salomo juga ada menulis di kitab Mazmur. Ya, ketika Salomo masih muda, dia menulis kitab yang pertama adalah kitab Kidung Agung. Di mana kitab Kidung Agung itu mengungkapkan isi hatinya sebagai anak muda ya yang suka, yang tertarik kepada perempuan solamit. Dia ungkapkan isi hatinya melalui kitab Kidung Agung. Ya, ketika Salomo menjadi raja, ya berkuasa dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang seperti Salomo yang hikmatnya luar biasa. Sehingga hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepadanya, ya Salomo menulis kitab yang kedua, Amsal. Amsal terdiri dari 31 pasal di mana
banyak kata-kata bijaksana, kata-kata motivasi yang boleh kita lihat bahwa boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kata-kata benar-benar luar biasa. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir hidup Salomo, sebelum dia meninggal, dia menulis kitab yang terakhir yaitu Pengkhotbah. 12 pasal Pengkhotbah itu. Inti dari kitab Pengkhotbah ialah walaupun punya jabatan, walaupun punya kekayaan, walaupun punya nama besar, ketika kita tidak takut akan Tuhan itu percuma. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting. Nah, di sini Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Pada pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai memilih untuk setia. Memilih untuk setia. Kalau berbicara kata memilih, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, berarti ada beberapa pilihan. Kata memilih. Berikut juga ketika kita mendengar kata memilih, otomatis ada yang benar, ada yang salah. Makanya kita harus berhati-hati kalau memilih. Karena pilihan akan menentukan hasil. Seperti itu. Pilihan akan menentukan hasil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo ketika dia menjadi raja yang luar biasa, banyak orang yang dia temui, entah raja-raja, ya, entah pemimpin-pemimpin bangsawan, semuanya banyak yang dia temui. Dan dia katakan bahwa banyak orang yang menyebut diri baik hati. Ya. Orang baik bisa baik kepada orang baik. Itu yang pertama. Orang jahat bisa berbuat baik kepada temannya yang jahat. Saling menolong sebagai penjahat. Tetapi mereka melakukan kebaikan sesama penjahat. Baik itu relatif, umum. Ya, saya di rumah saya di Cianjur, rumah paman ya. Kami tinggal ketika saya masuk, karena di gang masuk mobil ada pagar gitu ya, gerbang. Tiba-tiba saya ketika sudah mau turun mau buka pagarnya, tiba-tiba seorang bapak dia datang, dia bukakan pagar. Waduh, aduh makasih Pak Haji. Pak Haji tetangga. Jadi saya setiap pagi setengah lima kurang jalan kaki atau bawa motor ke gereja untuk doa pagi di GPDI Cianjur. Ya, doa pagi. Setiap kali keluar si Pak Haji ini dia ke masjid. Jadi kami sering ketemu. Dia ke masjid, saya ke gereja. Saudara mungkin belum pernah lihat, belum pernah dengar ya, pendeta dibukakan pintu oleh seorang haji. Dan saya mengalami. Ketika saya masuk, dibukakan. Aduh Pak Haji gak usah. Gak apa-apa lah gitu. Jadi dibukakan. Pak Haji itu orang baik. Baik. Apalagi sekarang di Cianjur itu ada suatu organisasi perkumpulan Buddha Zuce. Ya, pusatnya kalau nggak ada di Jakarta dan ada di Taiwan. Ketika corona melanda di Cianjur juga ada dampaknya, apa yang terjadi? Ya saya bergaul dengan mereka, ikut berbagi sembako. Ini benar-benar luar biasa kebaikan dari kumpulan itu. Ya, mereka Buddha Zuci itu, mereka berbagi. Mereka baik. Mungkin itu yang Salomo temukan dalam dia menjalani kehidupannya sebagai raja, sebagai pemimpin. Dia menemukan banyak orang baik, baik hati lagi. Ya, yang care dengan Salomo, yang dekat dengan Salomo, baik hatinya. Tetapi yang ayat yang ke-6b ada suatu pertanyaan, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada saat ini saya ingin berbicara mengenai memilih untuk setia. Saudara, ketika saya memperhatikan kata setia,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya memiliki pengertian berpegang teguh, patuh, taat. Jadi ketika dikatakan kita setia, kita itu berpegang teguh, patuh, taat. Tapi saya perhatikan di sini, kalau dalam terjemahan Ibrani memakai kata emunah. Emunah itu memiliki pengertian really trustworthy. Sungguh-sungguh sangat bisa dipercaya. Really trustworthy. Sungguh-sungguh dapat sangat bisa dipercaya. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa ketika Salomo ya dikatakan tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Berarti dia tidak menemukan orang yang benar-benar sungguh dapat dia percaya dalam dia menjalani kehidupannya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan memilih untuk setia. Jadi sulit dia menemukan untuk kriteria setia itu, emunah itu, ya, milih untuk setia. Kita memang sungguh-sungguh dapat dipercayai. Kalau misalnya saya bertanya kepada saudara yang ada menyaksikan firman Tuhan ini, coba misalnya ketika pegawai, karyawan saudara sudah puluhan tahun setia ikut dengan saudara. Ada suatu kebanggaan tersendiri kita, wah benar-benar ini karyawan kita ini memang setia. Ya, karyawan ini memang dia dapat dipercaya. Udah kasih kebebasan. Ada satu kesenangan, kebanggaan. Sekarang cari pegawai, wah 1-2 bulan, semangat 3-4 bulan, ya pulang, kabur. Sulit untuk dapat setia, cari orang yang setia. Apalagi setia dalam pernikahan, setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan. Sangat sulit saat-saat ini. Ya, nah sebelum kita lanjut poin dari setia itu, saya mau katakan kepada saudara, tolak ukur, barometer, standar ukur setia itu dilihat dari mana? Dari keluarga. Barometer untuk kesetiaan saudara akan lihat dia setia terlihat di keluarga. Kenapa di keluarga? Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga itu misalnya saya sebagai suami, saya memiliki istri. Ketika saya setia kepada istri saya, ya, saya akan setia dengan pelayanan, dengan pekerjaan. Karena istri saya ini, ya, sudah ada ikatan janji saya sama dia setia sampai akhir. Dan dia akan mendampingi saya. Ya, seberapa lama Tuhan izinkan saya hidup di dunia ini? Seberapa lama Tuhan izinkan istri saya hidup di dunia ini? Ya, kenapa keluarga? Keluarga itu lama gitu kita menjalin hubungan, tapi ke pekerjaan ada kontrak kerja. Dan Paulus tulis dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua mengatakan begini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Itu yang pertama. Paulus bilang kepada Timotius, kau mau angkat penilik jemaat, tua-tua sidang, harus seorang yang tak bercacat, yang pertama. Yang kedua, suami dari satu istri. Bukan suami dari 2 istri, 1 istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, dan seterusnya. Tapi yang saya garis bawahi yang kedua, suami dari 1 istri. Saudara 1 istri, suami dari 1 istri. Mau jadi pemimpin, penilik jemaat, seorang suami harus memiliki 1 istri. Itulah yang Paulus katakan kepada Timotius untuk mengangkat penilik jemaat, diaken, suami dari 1 istri syaratnya. Ya, karena betapa penting kesetiaan itu di tengah-tengah keluarga. Ketika di keluarga sudah tidak setia, dampaknya pekerjaan dan lain sebagainya. Ya.
Jadi betapa penting setia itu, tolak ukurnya di keluarga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya akan bagikan mengenai kata setia ini. Kita memilih untuk setia. Yang pertama, saya baca lagi Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Yang pertama, setia itu mahal. Ya, saudara, suami istri atau ada anak-anak yang mengikuti ibadah ini saling towel. Papa, mama, anak-anakku, setia itu mahal. Ya, sekali lagi, papa, mama, anak-anakku, ingat setia itu mahal. Kenapa setia itu mahal? Salomo bilang bahwa orang yang setia siapakah menemukannya? Sulit Salomo untuk menemukan orang yang setia itu. Ya, sulit. Karena sulitnya mahal. Mazmur 12 ayat 2 mengatakan begini, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang apa saudara? Setia dari antara anak-anak manusia. Telah lenyap orang-orang yang setia. Apalagi sekarang ini. Ya, sekarang ini lenyap. Sudah jarang. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini kepada saudara yang mengikuti ibadah ini. Saudara adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Ingat, saudara mahal, berharga di mata Tuhan. 1 Petrus 1 mengatakan bahwa bukan dengan barang yang fana, emas dan perak. Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Ya, sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus sendiri, dan kita menjadi orang yang setia. Betapa sangat berharganya kita di mata Tuhan. Berharga. Makanya setia itu sangat mahal, sulit ditemukan. Jadi saudara, hiduplah dalam kesetiaan itu. Pilihlah untuk setia. Setia dalam pelayanan. Setia dalam berjemaat. Setia terhadap suamimu. Setia terhadap istrimu. Setia terhadap anak-anakmu. Karena setia itu mahal. Mahal saudara. Suatu ketika seorang pendeta, Pak Pendeta dia beli burung. Dia beli burung ke seorang Pak Haji di Jakarta. Jalan-jalan. Oh, teman ini Pak Pendeta sama Pak Haji. Wah, Pak Haji saya mau beli burung itu. Pak Pendeta, burung itu mahal. Biasa aja burung itu. Mahal. Coba letak mahalnya di mana? Bulunya biasa aja. Oh, burung ini dia bisa berbicara dengan bahasa rohani. Hah? Kaget juga. Emang Pak Haji ajarin? Saya tidak ajarin, tapi kenapa burung itu pintar gitu? Kalau tarik kaki kiri, dia akan ngomong kata-kata rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa, pantas mahal gitu. Iya. Tapi kalau tarik kaki kanannya, dia akan mengatakan kata-kata yang negatif. Oh begitu ya? Kata-kata negatif seperti apa? Tapi begini, bagaimana kalau tarik kedua kakinya kiri kanan? Sebelum Pak Haji menjawab, burung menjawab, jatuh bego. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun burung itu mahal yang Pak Pendeta mau beli, tapi kita lebih mahal dari burung itu. Ada lagu yang mengatakan begini, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Jadi rambut kita yang jatuh Tuhan perhitungkan. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita yang orang yang setia, yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal, pasti kita dijamin oleh Tuhan. Jadi yang pertama, setia itu mahal. Nah, saudara tahu nggak ayam paling mahal di dunia ini? Salah satu ayam yang paling mahal di dunia ini adalah ayam cemani. Sekarang mungkin sudah nggak mahal, tapi pas ditemukan ayam itu. Kenapa ayam cemani ini mahal? Paling mahal karena yang pertama ayam itu dari ya atasnya kepalanya, mukanya, matanya, lidahnya, sampai kaki, kukunya, bulunya semuanya hitam. Warna hitam. Itu yang pertama membuat dia mahal. Tapi yang kedua ya, yang membuat ayam cemani ini lebih, maksudnya memang mahal, yang kedua ini adalah ayam yang langka. Ya, cuma 3.500 ayam yang ada di dunia ini. Di dunia loh saudara. Makanya sangat mahal. Harganya pada waktu itu ketika berita ini ditulis dari sekitaran 280 miliar sampai 560 miliar. Saudara 280 M. Saya sudah beli hotel yang saya suka sewa setiap minggu di Bandung, pelayanan saya sudah beli itu. Satu harga ayam. Saya menggarisbawahi kenapa ayam itu mahal, karena ayam itu langka. Saudara, ketika saudara setia, entah di pekerjaan saudara bandrol saudara tinggi, mahal. Kepala atau pemimpin saudara akan lihat, wah benar-benar ini pegawai saya ini setia. Kita dipromosikan. Sebagai pengerja juga saya bersyukur kurang lebih 2 tahun saya praktek di Hebron. Ya, banyak proses yang saya lewati. Ya, dan saya bersyukur saya boleh kuat melayani sampai hari ini. Itu tidak luput dari gemblengan beberapa tahun yang lalu. Dari 2009 sampai 2011 di Hebron. Ya, saya bersyukur. Yang pertama, setia itu mahal. Yang kedua, kita akan melihat setia itu apa? Setia itu harus jadi model, contoh. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini Paulus katakan kepada Timotius. Jadilah, saya tulisan merah, teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus pada waktu ini, waktu menulis ini, dia kurang lebih berusia 58 tahun. Timotius kurang lebih 16 tahun. Ada suatu umur yang jauh. Tapi Timotius ini adalah anak rohani bimbingan, pengerjalah Paulus, dia bimbing Timotius ini. Ya, Timotius ingat, kamu walaupun muda, tapi jangan orang lain anggap engkau rendah. Karena engkau muda, tapi buktikan melalui keteladananmu. Perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan. Jadi setia itu, Paulus bilang kepada Timotius, setia itu harus menjadi model, suatu pola, suatu contoh kepada banyak orang. Ya, Yesus katakan bahwa setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Ayat ini hidup dalam hidup saya, sekarang saya alami. Waktu saya praktek, sempat berpikir, aduh, ngapain saya siram bunga, ngapain saya ngepel, bersihkan kamar mandi, ya, cuci selimut dan lain sebagainya. Ngapain? Sempat berpikir seperti itu. Tetapi itulah proses yang saya lewati dan teman-teman kami kerjakan itu. Dan sekarang saya boleh melihat benar-benar luar biasa.
Ya, Tuhan percayakan pelayanan, saya bisa pelayanan. Kemarin 2 minggu lalu genap 5 tahun saya buka pelayanan di Bandung. Pertama kali saya masuk 5 tahun yang lalu itu melalui doa, Tuhan sebelum anak saya lahir 2016 gitu ya. Sebelum Eben ini lahir, saya sudah ada pelayanan di Bandung. Tiba-tiba sepupu istri, nggak tahu siapa yang bilang kepada istri saya, si Henry katanya mau buka pelayanan di Bandung. Pakai aja ruko saya, nggak kepake kok, ada 5 lantai, lantai atas nggak kepake. Wah, benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Saya layani, saya pergi ke sana sampai di ruko, saya lihat, wah debunya lumayan 1 senti kayaknya, nggak pernah digunakan. Tapi hal kecil saya sudah belajar dari sekolah Alkitab, terus 2 tahun di Hebron. Ngepel itu rutin kami itu ya, kerja hari-hari kami ngepel, ngebersihin. Saya sudah terbiasa dengan itu. Ketika diperhadapkan pelayanan itu, saya juga biasa. Dan saya beli kain pel dan saya pel. Setelah dipel lihat, udah bersih belum? Oh masih ada flek, dipel lagi bersih. Dan puji Tuhan, pelayanan kami walaupun sekarang udah 3 minggu, kami online lagi. Karena di hotel itu banyak orang Jakarta ya, kami jaga-jaga saja. Jadi untuk kami online gitu ya. Jadi itu suatu model kesetiaan itu. Menjadi bagian dalam hidup kita. Saya perhatikan, coba kita lihat Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dari tokoh-tokoh Alkitab hanya Paulus yang dia dengan berani mengungkapkan, memperkatakan, ikutilah teladanku. Luar biasa, ikutilah teladan. Kata teladan memakai kata tupos dalam bahasa Yunani, memiliki pengertian model, mirip, atau contoh. Model, mirip, atau contoh. Jadi ketika saudara setia menjadi model saudara, setia itu harus menjadi contoh bagi banyak orang. Setia itu harus mirip, identik dengan saudara. Saudara setia dalam aspek hidup saudara. Karena yang pertama setia itu mahal. Yang kedua setia itu harus jadi model. Ya, dan saya bersyukur. Saya berada di Hebron itu saya melihat jemaat-jemaat terus mendoakan kami. Pastori juga terus mendoakan kami. Kami tetap setia dalam pelayanan. Dan model yang saya lihat di Jakarta, di Hebron beberapa tahun yang lalu itu, itulah yang saya bawa sampai saat ini untuk saya bisa tetap bertahan dalam saya melayani Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang mendoakan saya dan keluarga dalam pelayanan. Dan kami pengerja-pengerja yang ada. Itu yang menjadi model. Contoh. Setia itu harus jadi model. Sehingga orang akan lihat, wah luar biasa. Apalagi anak-anak. Wah anak saya itu Eben. Pokoknya lagi ngumpul-ngumpul terus ada orang yang biar dia gak kena ngomong kata-kata yang ya kurang baik. Dia langsung bilang begini, jangan ngomong seperti itu. Tidak baik. Kami didik anak kami untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ketika kami mendidik itu, kami dulu yang harus menjadi contoh kepada anak kami. Ya, contoh. Setia itu harus menjadi model. Yang terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat setia itu apa. Yang ketiga tadi, yang pertama setia itu mahal. Yang kedua setia harus jadi model. Yang ketiga setia sampai akhir. Kenapa kita harus setia sampai akhir? Karena Yesus itu dia setia sampai akhir. Yohanes 19 ayat 30, salah satu perkataan Yesus ketika berada di kayu salib. Perkataan ke-6, dia berada di kayu salib. Bahasa Inggris bilang, it is finished. Yunani bilang, tetelestai. Indonesia bilang, sudah selesai.
Yesus telah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Dia telah selesaikan, setia. Setia sampai mati. Mati di kayu salib. Filipi 2 ayat dari 3 sampai 7. Makanya dalam nama Yesus bertekuk lutut ya semua yang ada di dunia ini, karena itu Yesus memang setia dan dia setia sampai akhir dalam dia menjalani kehidupannya. Kita yang menjadi pengikut Yesus, apakah kita bisa setia sampai akhir hidup kita? Kita yang menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat, suami istri, apakah setia mempertahankan rumah tangga saudara? Kalau belum bisa itu belum setia sampai akhir. Walaupun saudara sudah tahu setia itu mahal, setia itu harus menjadi model, tapi yang ketiga ini yang poin yang paling penting, harus setia sampai akhir. Saudara tidak lakukan, sayang. Setia sampai akhir. Dan kesempatan ini kemarin malam saya mempersiapkan khotbah ini. Jujur saudara, saya masih kepikiran, saya mohon maaf kesempatan ini, maaf Tante, Kak Wil, Kak Git, Kak Heba, ya, dan keluarga dan majelis jemaat dan seluruh jemaat. Ya mungkin masih ada duka, bahkan keluarga besar masih ada duka, saya juga berduka. Ya saya mengungkapkan isi hati saya. Semalam saya mempersiapkan khotbah karena khotbah di Jakarta ya melalui online ini, tapi pikiran saya masih keingat almarhum Bapak Gembala, Om Rudi. Saya siapkan laptop karena saya ada yang laptop buat komunitas kami di gereja kami ya BES, sama ada laptop pribadi. Itu laptop 2, sementara saya bikin PowerPoint di laptop 1, tapi saya buka YouTube yang muncul almarhum Om Rudi dan saya dengar khotbah-khotbahnya yang 2016 di Om Rudi khotbah di Keramat dan di Gereja Sahabat Allah. Ya. Waduh, jadi sedih juga saudara, masih kebayang, masih hangat. Gurauan Om, semangatnya melayani, sampai kesempatan ini juga peninggalan Om di saya pikir apa ya, ada satu cincin ini Om ngasih ke saya gitu ya. Waktu berapa tahun lalu Om datang ke SAC ngajar, setiap kali ke SAC, misalnya biasanya Om datang Senin sore karena Senin Beston di Jakarta, jadi Senin siang sampai Om sore atau malam. Om telepon, kamu di mana? Om di rumah Om, ke yayasan. Saya semperin ke yayasan, beli cari duren dan lain sebagainya gitu. Dan saya teringat juga ini sampul Alkitab pemberian dari tante ini sebenarnya, tapi punya Om katanya. Ini dikasih, jadi saya pakai ini saudara ya. Sekali lagi tadi saya mohon maaf gitu, saya akan cerita gitu sedikit waktu saya mengenang almarhum ini, Om Rudi, saya bisa katakan Om itu setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Karena 6 September Om masih khotbah. Itu yang saya suka mengikuti itu. Ya. Apa yang terjadi? Saya cari-cari foto. Mungkin boleh ditampilkan fotonya. Udah ditampilkan fotonya. Nah, waktu itu kalau nggak salah 2018, Om datang di Cianjur mengajar gitu. Terus nggak sempat makan, tapi pas hari Jumat, saya bilang Om makan dulu Om. Jadi Senin nggak bisa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan setengah hari. Jadi siang Om selesai mengajar, tapi saya bilang Om, ya saya ingin ajak makan Om, mau ngobrol gitu. Oke lah, ya udahlah sekalian pulang di daerah Panembong itu di Cianjur, kami makanlah itu. Saya
Ini yang saya teringat gitu ya, kami sharing gitu. Saya bilang, Om saya sudah buka di Bandung, sekian orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya tetap kamu setia saja melayani. Ya mungkin itu cuma kata-kata biasa saja gitu ya. Kata-kata yang ya banyak hamba Tuhan yang bilang ya kamu setia yang melayani, kamu setia, setia. Ya banyak kali saya dengar, tapi kata-kata itu membekas sampai saat ini. Kami makan sama-sama sebelumnya, Om kita foto dulu bersama. Dan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan memang benar-benar luar biasa gitu. Kenangan-kenangan gitu ya. Seingat waktu Om kecelakaan di Batam, ya yang apa namanya Om sulit untuk bangun itu karena ya ini cacat tangan. Saya ikut tidur bareng Om Tante tapi saya tidur di bawah. Om di ranjang, saya di bawah. Pernah suatu ketika malam-malam itu saya sementara tertidur, ada suara yang memanggil, Henry, Henry. Saudara, saya kira itu Tuhan sudah manggil saya. Saya kebangun, saya langsung berdiri. Karena Om itu kalau mau berdiri harus digotong gitu ya, angkat. Bangun, kiat, Om. Dan itu Om membuang air kecil, saya angkat gitu, ambil pispotnya. Gitu. Kalau di yayasan datang suka dipijit, benar-benar luar biasa. Dan saya mau katakan bahwa Om Rudi, salah satu hamba Tuhan, mungkin kalau dari saya pribadi bukan sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai, bisa dikatakan sebagai orang tua rohani saya bisa panggil Papa. Karena hubungan dekat sekali gitu. Karena kenapa dekat? Waktu itu ketika saya jadi pengerja, saya sharing sama almarhum, saya cerita ya apa namanya, saya lagi sharing-sharing dengan ada jemaat gitu. Tapi belum jadian, sekarang istri saya. Saya jadi anak wakil gembala. Saya belum tertarik tapi saya bilang Om, yang istri saya ya lagi ya suka ngobrol kami waktu itu melalui telepon. Om bilang begini, karena pernah makan durian sama-sama, saya, istri saya, dan Om, dan ada teman-teman yang lain makan durian sama-sama. Pas sampai di yayasan, Om bilang begini, sudah cocok. Kalau saudara lihat status istri saya pas Om Rudi meninggal, dia tulis, dia ungkapkan itu. Apa yang Om Rudi katakan itu. Jadi jujur saya, aduh Tuhan, kenapa Tuhan sudah panggil orang yang ya memotivasi saya untuk saya melayani. Tapi itulah Tuhan. Mungkin Tuhan bilang dia sudah cukup lah dia melayani. Sekarang dia menikmati kebahagiaan bersama aku. Dan saya mengambil bahwa kesetiaan itu harus sampai akhir. Kesetiaan itu harus menjadi sampai akhir gitu dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Sebab badai kematian itu bagaikan angin sakal. Angin yang datang dari arah depan yang secara tiba-tiba. Itu kematian secara tiba-tiba. Siap atau tidak siap. Ketika kita sudah waktunya kita akan dipanggil. Tapi bukan kematian itu yang harus kita kematian itu yang harus kita mungkin bingung atau takut, tapi tidak seperti yang menjadi masalah bukan. Yang menjadi masalah apakah kita tetap setia terhadap panggilan kita? Apakah kita tetap setia sebagai suami? Sekali lagi, apakah kita tetap setia sebagai istri terhadap suami? Apakah kita tetap setia sebagai orang tua terhadap anak-anak, menghidupi anak-anak kita? Apakah kita setia terhadap tanggung jawab di gereja kita masing-masing? Itu sebenarnya yang menjadi poin penting dalam kita menjalani hidup ini. Setia itu. Ya. Suatu ketika uskup di Smyrna pada waktu itu namanya Polikarpus, ya. Dia
sudah tua, kurang lebih 86 tahun. Pada waktu itu dikatakan dia bahwa kamu sangkal Tuhan Yesus itu dan sembahlah raja, kaisar, maka kamu akan selamat. Dia bilang enggak. Akhirnya oke. Akhirnya diseret dia ke kayak stadion begitu. Jadi biar orang-orang melihat gitu pada zaman itu, Romawi. Terakhir sampai kakinya potong gitu ya, cedera. Sampainya udah deket dia akan bakar hidup-hidup. Digantung, dibakar. Terakhir Algojo bilang begini, para Algojo, udahlah sangkal Tuhan Yesus. Sembahlah raja, kaisar, kamu akan selamat. Kamu udah tua begini, 86 tahun. Dan dia bilang enggak. Apa yang terjadi? Oke, dia dieksekusi, dibakar dia hidup-hidup. Tapi ketika dibakar hidup-hidup, mujizat terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Ya, jadi apinya itu berbentuk melengkung gitu dan tidak membakar si Polikarpus ini. Malahan terlihat seperti Polikarpus ini seperti emas murni, dibakar semakin menyala kemurniannya. Benar-benar luar biasa. Dan dia bilang sebelumnya dibakar, dia bilang begini, sudah 86 tahun saya ikut Yesus. Tidak pernah aku dikecewakan. Masakan aku meninggalkan dia. Benar-benar luar biasa, saudara. Dan akhirnya para Algojo menusuknya, akhirnya dia meninggal. Ini luar biasa itu kesetiaan. Ya, kesetiaan. Jadi saudara, tema saya pada saat ini, saudara harus pilih setia itu. Kenapa harus pilih setia itu? Setia itu mahal. Setia harus jadi model dan setia itu harus sampai akhir hidup saudara dan saya. Setia, setia, dan setia. Saat sudah mulai tidak setia, ingatlah akan kesetiaan Yesus yang tidak pernah berubah. 2 Timotius 2 ayat 13. Walaupun kita tidak setia, tapi Yesus tetap setia terhadap janjinya. Kalau dia berjanji setia akan menyertai kita, itu pasti dia akan tepati. Kalau dia berjanji akan menolong, itu pasti terjadi. Dia berjanji akan membuka jalan, itu pasti terjadi. Dia berjanji akan campur tangan, itu pasti terjadi. Maka saudara, setialah sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua yang mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh datang pada hari ini. Kami percaya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami. Firman-Mu itu boleh menjadi pegangan hidup kami. Di hari-hari terakhir ini kami mau belajar setia kepadamu. Setia terhadap keluarga, setia terhadap pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia, kuatkan kami untuk tetap setia. Terima kasih, kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat PD Hebron Jeruk Bali Pedongkelan diberkati dalam usaha mata pencaharian sebagai pengusaha, pedagang, karyawan, aparat negara, guru, pegawai negeri diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga khususnya untuk Ibu Gembala kami Tante Lis, tetap terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan tetap terus sempurnakan kesehatannya. Ada damai sukacita, kekuatan, pengharapan teguh kepadamu Tuhan, karena kami terlalu yakin ada suatu hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan tante kami yang terkasih. Berkati juga Tuhan Kak Gideon, Kak Amel, Kak William, Kak Heba, Zoe juga. Seisi pastori diberkati oleh Tuhan. Majelis Jemaat Jeruk Bali Pedongkelan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan terima berkat. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita
mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati